سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Kita bisa bertaklim, bersilaturahmi, dan duduk di tempat yang mulia dan terhormat bersama dengan hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu mengkaji akhlak prioritas. Jadi perlu mengkaji tekad membangun akhlak prioritas. Yang dimaksud dengan akhlak prioritas itu adalah bahwa akhlak adalah ajaran Islam yang harus diprioritaskan, yang harus diutamakan. Yang kedua, ada dua akhlak yang harus diprioritaskan. Karena apa? Kebutuhannya sudah sangat mendesak. Kebutuhannya sudah sangat mendesak. Nah, mengapa akhlak itu ajaran Islam yang harus diprioritaskan? Karena akhlak itu ajaran yang menyempurnakan Islam. Rasul menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa tidak menyempurnakan iman? Mengapa tidak makarimal iman, makarimal ibadah, makarimal syariah wal muamalah, tapi kok makarimal akhlak? Itu artinya bahwa sempurnanya apa saja dalam Islam, apa iman, apa ibadah, apa syariah, apa muamalah, itu sempurnanya ditentukan oleh akhlak. Maka ibadah gak akan sempurna tanpa akhlak, iman gak akan sempurna tanpa akhlak, syariat gak akan sempurna tanpa akhlak. Maka akhlak itu ajaran Islam yang harus diprioritaskan. Dasarnya apa? Ibu bisa buka dalam surat Al-Qalam ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 21. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka surat Al-Ahzab 21 Allah menegaskan
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang akhlak ini menentukan kesempurnaan apa saja dalam sistem ajaran Islam, ibu bisa mengamati, memperhatikan kerangka ini. Jadi posisi akhlak dalam ajaran Islam itu termasuk 3 ajaran besar setelah akidah, syariah, dan kemudian akhlak. Islam mengajarkan keyakinan, keimanan, namanya akidah. Islam mengajarkan syariat, hukum, ketentuan, kaidah, norma untuk mengatur apa? Mengatur ibadah dan muamalah. Ibadah itu dibagi menjadi 2, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah pokok, ketentuannya dari Allah dan Rasul. Manusia tidak bisa rekayasa, menambah dan mengurangi. Maka ibadah mahdhah itu bersifat given, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar, harga pas. Sedangkan ghairu mahdhah itu ibadah-ibadah yang tidak ada ikatan. Contoh, sholat itu ibadah mahdhah karena waktu sholat ditentukan oleh Allah, jumlah rakaatnya, syarat rukunnya, tata caranya, bacaannya ditentukan oleh Rasulullah. Kita nggak boleh rekayasa. Itu ibadah mahdhah. Zakat ada haul, ada nisab, ada jenis, ada prosentase, ada muzaki, ada asnaf. Itu ibadah mahdhah. Haji, khudhu anni manasikakum, itu ibadah mahdhah. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu semua ibadah yang tidak ada ketentuan baru. Seperti sedekah, ibu bisa kapan saja bersedekah, tidak sama dengan zakat. Kepada siapapun sedekah itu silakan diberikan, jumlahnya berapapun, bentuknya apapun, bebas, nggak ada ikatan. Sampai andai kata nggak punya apapun, kita masih punya peluang untuk bersedekah. Dengan apa? Watabassamu kafi wajihi kasadaqatun, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu apa? Sikap ramah, sikap santun, sikap bersahaja. Itu saudara. Kepada siapa, kapan, jenisnya apa saja, itu ibadah ghairu mahdhah. Mencari ilmu juga ibadah ghairu mahdhah. Tidak ada ketentuan waktu. Mencari ilmu dalam Islam itu sejak dari buayan ibu sampai ke liang lahat, itu masuk ibadah ghairu mahdhah. Di mana, kapan, dengan siapa, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan syariah yang mengatur muamalah ya seluas kehidupan kita. Kita adalah makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk politik, makhluk yang berbudaya, makhluk yang memiliki karakter seni, nilai seni, dan makhluk yang berfilsafat. Semua di dalam Islam. Jauh sebelum sistem ekonomi kapitalis, para nabi itu sudah diajari sistem ekonomi yang
Yang namanya pedagang curang dilarang itu sejak zaman Nabi terdahulu. Karena manusia tidak bisa lepas dengan kebutuhan hidup. Maka ada yang jual, ada yang beli. Dan sejak zaman Nabi yang dulu sudah dilarang mengurangi sukatan, mengurangi literan, mengurangi meteran, menyembunyikan cacatnya barang, sumpah palsu, dilarang semua. Termasuk nimbun barang itu dilarang. Jadi jangan dibilang Islam tidak mengajarkan ekonomi. Justru sistem ekonomi syariat itu ditakuti oleh sistem ekonomi kapitalis. Mengapa? Karena sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah bisa berkembang tanpa riba. Sedangkan Islam bebas riba. Ada qardun hasanah, ada mudharabah, ada syirkah, ada ta'awun. Itu untuk membackup bersihnya sistem ekonomi syariat yang bebas riba. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa berkembang tanpa riba. Makanya sistem ekonomi Islam dilawan, dihambat. Meskipun sekarang ini sudah banyak perbankan syariah, tapi sistemnya masih konvensi. Nah, ini semua jadi dari sekian ini, Bu, akidah itu sempurnanya ditentukan oleh syariat, ditentukan sempurnanya oleh akhlak. Ibadah tergantung akhlak, muamalah juga tergantung akhlak. Inilah menjadi prioritas, bahwa akhlak itu ajaran Islam yang harus diprioritaskan. Karena kalau tanpa akhlak, akidah itu tidak ada artinya. Tanpa akhlak, syariat nggak jalan sendiri. Ambil contoh ini, Bu. Di makalah sudah saya contohkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Jadi akhlak itu barometer iman. Orang beriman itu harus berakhlak. Semakin tinggi akhlak seseorang, semakin tinggi pula iman seseorang. Semakin rendah akhlak seseorang, semakin rendah pula iman seseorang. Nah, kemudian kalau kita kembangkan apa yang disabdakan Rasul itu munculnya seperti ini. Jadi akhlak itu barometer iman. Maka seorang mukmin seharusnya berakhlak mulia. Iman dan akhlak seperti dua sisi mata uang. Iman membimbing akhlak, sedang akhlak menyempurnakan keimanan. Semakin tinggi akhlak seseorang, menjadi bukti tingginya iman seseorang. Akhlak tercela, tanda iman tidak terbina dengan baik. Jadi fatal kalau orang tanpa akhlak. Iman saja bisa rusak tanpa akhlak, apalagi syariat. Mengapa Rasulullah menyuruh menyembelih binatang itu tidak sebatas membaca asma Allah, tapi Rasul perintahkan gunakan pisau yang tajam. Itu akhlak kan? Mengapa? Agar tidak berbuat zalim terhadap binatang.
Jadi penerapan syariat itu harus berbasis akhlak. Andai kata Rasul tidak menyuruh menggunakan pisau yang tajam, yang penting baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, orang menjadi lihat. Motong ayam nggak pakai pisau, pakai geraji aja. Atau apa? Lehernya ayam dicepitkan pintu, ayam dondong itu waktu ibu-ibu kecil itu. Yang penting lah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim terus. Atau diongkeng. Tidak akan terjadi itu. Karena Pak Rasulullah menyuruh gunakan pisau yang tajam. Berarti apa? Syariat memotong binatang sembelihan harus berakhlak menggunakan pisau yang tajam. Ketika Idul Adha nyembelih sapi dan kambing itu nggak boleh dipertontonkan dengan kambing-kambing yang mau disembelih. Tidak boleh dipertontonkan dengan sapi-sapi yang mau disembelih. Karena dia stres kan, melihat temannya disembelih. Nanti sebentar lagi giliran saya, stres itu. Karena tidak boleh diperlihatkan, itu akhlak. Maka ibu-ibu sekarang bisa melihat, ketika para politisi akhlaknya semakin rusak, itu pertanda imannya lebih rusak dulu. Ketika para pejabat, para penguasa, korupsinya nggak pernah berhenti, sesungguhnya iman dan akhlaknya sudah habis. Itu rakyat disuruh berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, omong kosong. Karena apa? Menanamkan akhlak itu perlu role model, perlu keteladanan. Omong kosong, bina karakter lewat seminar, lewat simposium, itu omong kosong, gedabus. Yang jadi narasumber akhlaknya juga nggak jelas. Akhlak itu beda dengan etika, beda dengan moral. Bedanya di mana? Sumbernya. Akhlak itu sumbernya Quran hadis. Etika sumbernya ilmu, moral sumbernya budaya. Beda sumber pun. Ya, tapi yang kita sering ngomongkan itu kan dianggap itu semuanya sama, padahal beda. Istilahnya beda, sumbernya beda, karena itu dampaknya juga beda. Moral itu sumbernya budaya, maka moral orang Barat, orang Eropa beda dengan moralnya orang Asia. Etika berbasis ilmu, maka muncul etika kedokteran, etika bisnis, etika profesi, kan? Etika itu nggak berbasis Quran dan hadis. Moral juga nggak berbasis Quran dan hadis. Yang berbasis Quran dan hadis adalah akhlak. Karena itu orang Islam harus memasarkan akhlak. Itu istilah genuine-nya kita. Maka sedemikian rupa. Sekarang mengapa sih kita harus memprioritaskan kajian akhlak? Karena kita bertemu dengan realitas zaman. La taqumu sa'atu hatta yuhawwana al-amin wa yu'tamana al-faqin hatta yadral fuhsyu wa tafaqqusu wa qati'atul arham wa sulhul jibal. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang dapat dipercaya didustakan, sedangkan orang yang berkhianat justru dipercaya. Perbuatan mesum dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum di tengah masyarakat. Terputusnya tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Ini kan akhlak semua ya, akhlak jelek semua kan. Ya, orang yang amanah dikhianati, para pengkhianat malah dipuja-puja, dipuji-puji, diberi amanat yang banyak. Fakta sekarang. Dan banyak yang mendukung berjamaah. Perbuatan mesum digelar di mana-mana.
ada prostitusi online yang sudah pakai jilbab disuruh buka. Anak usia 10 tahun disediakan alat kontrasepsi. Kalau gurunya tanya setelah ngasih, kalau muridnya tanya setelah gurunya ngasih, ini untuk apa? Gimana jawabnya? Tidak bisa. Moralnya sudah bodoh. Jadi menurut filsafat Yunani, busuknya ikan itu dimulai dari kepala, nggak dimulai dari buntut, nggak dimulai dari sirip, dari kepala. Jadi sekarang ini sudah mengalami proses pembusukan, dan itu akhlak. Nah, saya kok jadi marah-marah ya? Saking gregetnya. Kita bisa waktu, tenaga, pikiran habis untuk mendidik akhlak. Orang atas kok merusak akhlak. Nah, maka itu ada akhlak prioritas untuk kebutuhan zaman yang sudah semakin mengalami defisit moralitas seperti sekarang ini. Ada dua akhlak yang harus diprioritaskan, yaitu sifat jujur dan sifat malu. Kalau orang itu masih punya kejujuran dan malu, orang itu baik. Tapi kalau dua hal ini sudah lenyap, manusia akan menjadi bobrok sekali. Dua karakter ini sudah tergerus oleh kemunafikan dan kerakusan. Hanya karena munafik, maka kejujuran hilang. Karena munafik itu kan kalau dikasih amanat berkhianat kan. Ketika sudah hilang rasa malu, rakus, serakah, angkara murka. Dua karakter ini apabila lenyap dari kehidupan, maka akan menjadi sumber bencana kehidupan yang paling dahsyat. Ibu bisa bayangkan, kalau sudah nggak punya kejujuran, itu pasti kerjanya saling khianat mengkhianati. Kalau sudah tidak punya rasa malu, itu berbuat apapun nggak risih. Di saat yang melihat itu risih, tapi yang berbuat tidak ada rasa risih. Kita ini malu melihat orang buka orang, tapi orang yang buka orang gak malu. Kita malu melihat pejabat kita korup, tapi pejabat yang korup gak malu kalau itu dilihat oleh rakyat. Kita bicara fakta, bukan fitnah ini. Bahkan manakala dua karakter ini tidak dominan, akan menjadi perusak fitrah yang paling fatal. Nah, zaman milenial diwarnai hilangnya sifat jujur dan rasa malu, sehingga pengkhianatan terjadi di mana-mana. Hampir seluruh lapisan masyarakat aktivitasnya diwarnai oleh saling khianat mengkhianati, menipu, ingkar janji, bohong menjadi pameran sehari-hari. Di WA yang ibu terima, apa WA grup, apa sponsorship, macam-macam, itu banyak bohongnya kan. Ibu buka WA atau buka HP, yang muncul dulu kan tawaran pinjaman online kan. Kalau nggak tawaran tentang cari pesugihan, kaya mendadak, ada yang nawarkan tentang tuyul kan. Belum judi online, belum sponsor ini, sponsor itu. Yang kedua, hilangnya rasa malu, melahirkan budaya tidak malu berbuat yang memalukan, seperti tidak malu memamerkan aurat kepada khalayak umum, berbuat mesum, melakukan tindak pidana korupsi, masuk penjara, tidak menampakkan rasa malu.
Kesimpulannya apa? Hampir dapat disimpulkan bahwa zaman milenial manusia merasa malu jika memiliki rasa malu. Karena semua sudah kehilangan rasa malu, sehingga malu jika punya rasa malu. Coba direnungi kali ini. Jadi orang sekarang ini sudah kehilangan rasa malu, sehingga malu jika masih punya rasa malu. Maka kita masih standar kalau melihat orang yang berbuat memalukan, kita malu melihatnya. Itu kita standar. Di saat orang yang berbuat malu, memalukan, tidak malu. Dan dia malu kalau masih punya rasa malu. Bisa paham ya? Bisa bulat-bulat. Dan ngantuk gak akan nyambung. Dan ngomong sendiri dengan temannya gak bakal nyambung. Toleh. Ya, ini fakta yang sekarang kita saksikan. Coba, ada nggak di antara ini yang wajahnya malu? Nggak ada. Nggak ada. Senyum-senyum. Ini yang sekarang yang dikelola oleh KPK. Jadi KPK itu menghabiskan dana banyak untuk ngurusi orang jahat ini. Mestinya dana dihabiskan untuk ngurusi orang baik kan? Tidak, KPK sekarang menghabiskan dana untuk ngurusi orang jahat. Wajahnya kan wajah pengkhianat, gak punya rasa malu. Ya kan? Masa ada wajah yang punya rasa malu? Sudah diperiksa oleh KPK yang senyum-senyum, masih dada-dada, masih selfie-selfie yang dia. Nah, Ibu, kita bicara tentang jujur sekarang. Amanah itu adalah penentu iman. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidaklah beriman orang yang tidak amanah, tidak jujur, dan tidaklah beragama orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani, dan Ibnu Hibban. Jadi orang itu kalau sudah tidak amanah, ya sama dengan tidak beriman. Karena di dalam teori dualitas ditegaskan, orang beriman tidak sekaligus menjadi orang berkhianat. Karena orang berkhianat tidak sekaligus menjadi orang beriman. Jadi hidup ini tinggal pilih mau jadi iman atau jadi pengkhianat. Karena orang beriman tidak sekaligus jadi pengkhianat, orang berkhianat tidak sekaligus menjadi orang beriman. Dan berkhianat itu ciri orang munafik. Berarti apa? Perusak iman adalah ketika ada ciri-ciri orang munafik. Ladina liman la adalah tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janji. Jadi janji tapi tidak ditepati. Maka mestinya orang Islam itu orang yang selalu menepati janji. Kalau enggak, Islamnya bisa. Jadi Ibu begini siklusnya. Orang itu kalau jujur, dia orang beriman. Jujur dan iman akan orang beriman itu harus jujur, dan orang beriman yang jujur melahirkan rasa aman. Contohnya gini, kalau Ibu nitip barang kepada orang yang amanah, barang Ibu dijamin aman. Kenapa? Karena yang Ibu titipi adalah orang yang amanah, dan Ibu pun aman. Kenapa? Yang saya titip itu teman saya amanah. Barangnya nggak disalahgunakan, Ibu juga tenang. Andai kata Ibu
ibu terpaksa nitip barang kepada orang yang terkenal tidak jujur, barang itu nggak ada jaminan aman. Dan ibu selalu khawatir sampai diambang suuzon. Jangan-jangan disalahgunakan. Jangan-jangan dijual tapi dibilang dicuri orang, kan? Kalau nitip barang saja, aman dan tidaknya tergantung dia itu iman atau amanah, apalagi nitip negoro. Nitip negoro itu harus kepada orang yang beriman dan amanah. Kalau nitip negoro kepada orang yang tidak jelas imannya akan remang-remang cuaca. Apalagi amanah, tidak ada jaminan negara aman. Kenapa? Di tangan orang yang tidak iman dan tidak amanah. Padahal hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan hidup itu adalah amanah. Jadi Allah menghidupkan kita bisa hidup itu diamanati oleh Allah agar jaga hidupmu, isi umurmu. Karena orang hidup itu berjalan meniti umur. Nah, umur itu dalam bingkai waktu. Dan waktu itu gak pernah berhenti. Pernah dengar matahari terlambat terbit? Ada matahari terlambat tenggelam, apalagi di bulan Ramadan. Laka buko-buko. Waktu itu berjalan terus. Maka manusia bisa tergilas oleh waktu ketika tidak cermat mengatur waktu. Karena itu hidup ini amanah, waktu amanah, sehat amanah, agama amanah, kitab suci amanah. Belum lagi kita menerima amanah dari siapapun. Seorang suami mendapat amanah dari Allah dan mertua. Siapa dia? Istri. Yang harus dijaga. Istri mendapat amanah dari suami. Rahasianya harus dijaga, aib keluarga dijaga. Jangan diviralkan ke tetangga-tetangga. Suami pergi, lomboknya diurus. Beli garam aja dihitung. Bukan aibnya sendiri, ngapain dicerita-cerita. Jadi amanah, agama amanah, kesehatan amanah, akal pikir amanah semua. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga amanah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini di makalah sudah ada, ibu baca saja. Nah, kepada orang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ujung ayat itu kunci untuk memahami ayat ini. Artinya apa? Banyak orang tahu kalau amanat itu harus ditunaikan, tapi banyak pula orang yang tahu itu mengkhianati amanat. Dan dia tahu kalau jadi pengkhianat. Gak ada orang berkhianat gak sadar. Aku gak sadar, aku gak sengaja berkhianat. Berkhianat itu diniati, Bu. Misalnya, aku gak sadar korupsi. Kalau stroke, koma itu gak sadar. Korupsi kok gak
membina pribadi amanah. Satu, mengimani dan mengamalkan ayat Allah yang memerintahkan bersifat amanah. Nah, kalau nggak taat perintah Allah terus mentaati perintahnya siapa? Yang kedua, memelihara iman jangan sampai dirusak oleh sifat khianat dan dusta. Yang ketiga, menumbuhkan fitrah kejujuran, bahwa semua manusia senang dengan kejujuran. Tidak ada manusia yang rela dikhianati. Walaupun ada yang mengatakan jangan ada dusta di antara kita, ternyata masih diberitain ya tuh. Padahal sudah pesan begitu kan, jangan ada dusta di antara kita. Ternyata tidak dusta. Saking dustanya dusti. Ya. Karena itu kembali kepada fitrah. Tidak ada orang yang mau dikhianati, kecuali memang sama-sama satu kualitas. Mintanya minta khianat. Misalnya suami mengkhianati istri dengan selingkuh. Istri bilang, aku juga bisa kok selingkuh. Ini satu kualitas. Mintanya sudah minta pengkhianat, sehingga kegiatannya saling mengkhianati dan istri digoda orang, tidak apa-apa, aku juga bisa goda perempuan lain. Ini podo niatin. Makanya rumah tangga bisa rusak ketika mental itu dominan. Yang keempat, waspada, termasuk golongan orang munafik, karena khianat dan berdusta termasuk ciri orang munafik. Dan yang kelima, menyelamatkan diri dari azab yang akan diterima oleh orang yang berkhianat, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Menarik apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden kita. Dampak buruk tidak jujur itu sebenarnya. Beliau pernah mengatakan gini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Tidak jujur itu sulit diperbaiki. Berarti apa? Saya menduga berarti saat itu Pak Hatta sudah melihat cenderung para pendiri negeri banyak yang mulai tidak jujur. Apalagi sekarang Pak Hamka mengatakan jujur merupakan modal hidup yang paling mahal. Jika orang hidup tidak jujur, maka akan kehilangan modal hidupnya karena tidak ada lagi orang yang mau percaya. Pengusaha bangkrut, tapi dia jujur, banyak teman yang nawari modal kerjasama. Tapi ketika seorang pengusaha bangkrut karena suka bohong, maka begitu bangkrut gak ada satu pun teman yang nawari kerjasama. Karena takut dikhianati. Ali bin Abi Thalib mengatakan, berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar ataupun kecil, serius atau bercanda. Karena jika seorang menceritakan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan yang lebih besar. Awalnya memang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi kalau meremehkan bohong dikit-dikit kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi lama-lama dikit-dikit jadi ketagihan. Ya. Kejujuran tidak mengorbankan apapun, namun kebohongan akan mengorbankan segala. Kembali ke Ali bin Abi Thalib, wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Hindari berbohong, karena itu akan merusak imanmu. Ketahuilah bahwa orang jujur berada di ambang kemuliaan dan kehormatan, sementara pendusta berada di ambang kehancuran dan kebinasaan.
itu menjadi kenyataan semua. Maka kita harus waspada, kita harus memprioritaskan ajaran akhlak dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika orang sudah tidak lagi jujur, kita harus bertahan tetap menjadi orang yang jujur. Jujur dengan Allah, jujur dengan diri sendiri, dan jujur dengan setan. Ambil contoh, kecurangan dan ketidakjujuran itu berdampak. Ibu, ini video singkat tetapi punya makna. Bisa lihat ya. Ini seorang mahasiswa kedokteran. Ini di Korea, mahasiswa kedokteran. Dia nggak bisa mengerjakan ujian. Lihat temannya nyuap dosen. Nah ini temannya nyuap dosen. Dia mikir, aku juga bisa nyuap. Mikir akhirnya dia nyuap dosennya. Nah itu dia. Dosennya main mata. Terus diluluskan. Tidak hanya dosen yang meluluskan, tapi dia juga nyuap Pak Dekan. Nah, akhirnya lulus jadi dokter. Apa yang terjadi? Istrinya Pak dosen sedang masak anfal, jatuh, pingsan, dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit harus operasi. Yang mengoperasi dokter yang lulusnya nyuap tadi. Apa yang terjadi? Ya Allah, astagfirullah. Pak Indonesia. Astagfirullah. Ini dokter yang lulusnya nyuap tadi. Tidak kompeten, tidak profesional. Acak-acakan, operasinya gagal, istri dosen meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, yang dokter yang operasi keluar ketemu dosennya yang menerima surat. Apa yang terjadi? Nasi sudah jadi bubur, tinggal dimakan kan? Tidak bisa jadi beras lagi. Ya. Melompo. Kalau dalam dunia pendidikan sudah bermain-main dengan malpraktek begini, jadi sarjana apa? Ini sudah punya ijazah loh, apalagi yang ijazahnya nggak jelas. Baik Bu, terima kasih Bu. Allah bisawab. Kemudian kajian kita menjadi ilmiah bermanfaat. Masih ada lanjutannya, yaitu malu. Kan dua prioritas kan, jujur sama malu. Nah, malu akan saya sampaikan pada bulan depan. Mudah-mudahan Ibu diparingi sehat walafiat, diparingi kekuatan lahir dan batin untuk istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Monggo masih ada sisa waktu, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Siapa dulu? Ini dulu. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang akhlak, jujur dan malu Pak Ustadz. Mungkin ini dalam satu paket. Sekarang itu kan mulai sekarang mungkin digencarkan Pak. Sekarang kan antrian haji itu lama sekali Pak. Bagi yang reguler. Terus sekarang juga banyak yang mempromosikan haji dahili, haji haji puroda, pakai ada visa-visa umroh, ada visa-visa ziarah gitu. Yang pada akhirnya karena niat kita pingin segera beribadah,
itu kita mau membayar lebih, sementara yang antri ini itu Pak. Bagaimana menurut akhlak, bagaimana menurut akidah, dan bagaimana tentang rasa malu beribadah dengan cara yang cepat itu sekalipun kita punya uang untuk membayar. Sahkah menurut agama, mabrurkah kira-kira itu yang akan terjadi? Tidak hanya sekedar sah, tapi mabrurkah itu pada akhirnya Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mabrur dan tidaknya haji atau umroh seseorang itu tergantung pada pertama niat semata-mata karena Allah. Kemudian rangkaian ibadah haji sama umroh dilakukan sesuai dengan wudu'an di manasik. Nah, maka masih ditunggu oleh Allah hajinya menjadi mabrur ketika tanda-tanda kemakruhan di tanah air itu muncul, yaitu Rasul menyatakan orang haji dan umrohnya mabrur itu kalau sepulang haji ketaatannya semakin baik dan watak dermawannya semakin meningkat. Itu saja. Nah, adapun dengan berbagai skema atau alternatif untuk kesana kembali kepada yang bersangkutan. Kalau dia mampu bayar furoda dengan pertimbangan saya mampu, saya diberi kemampuan oleh Allah, meskipun mahal, saya demi ibadah kepada Allah, karena saya nggak bisa nunggu umur saya sudah tua, saya punya uang, bismillah bayar, tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika ada penipuan dan pemalsuan itu yang jadi masalah. Tapi insya Allah nggak mengganggu kemakmuran seseorang ketika kembali kepada niat tadi. Kecuali kalau furoda itu ya demi gengsi saya karena mau dicalonkan jadi menteri, boleh kan duit terkaji kan nggak dipercaya kalau umat yang mayoritas. Akhirnya berangkatnya demi mencari titel kaji. Nyampe di Indonesia kalau nggak dipanggil kaji muring-muring, tak bilali furoda nggak dipanggil kaji, nggak dipanggil apa. Nah itu sudah lain lagi, Bu. Kalau itu kembali kepada kita. Nah sebenarnya visa ziarah dan visa haji itu kan teknis administrasi keduniaan, Bu. Gak bisa dikaitkan dengan syariat. Ikhlas mabrur itu urusan syariat manusia dengan Allah. Urusan apakah penyalahgunaan visa itu manusia sendiri yang memang moralnya atau ada kena, sehingga muncul manipulasi. Tapi insya Allah nggak mengganggu kepentingan. Ya, dari manipulasi itu Pak, kan itu sudah awalnya sudah tidak bagus. Iya. Ya sebaiknya tidak, biar tidak menciptakan keraguan. Saya kira Apa Pak Ustaz, kalau itu kejebak sistem Ustaz, kita kan kejebak sistem di negara kita. Maka pembuat sistem itu yang mengandung dosa. Kita kan akhirnya jadi korban sistem. Iya. Itu serahkan. Iya. Serahkan saja. Kalau memang itu jalannya kan nggak apa-apa toh Ustaz. Nggak apa-apa. Karena sistem yang salah. Sistemnya begitu. Ya, yang berdosa yang Iya, membuat yang sistem. membuat kebijakan. Membuat kebijakan. Kan mau nggak mau. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum. Mengenai tadi punya malu dan tidak punya malu ya Pak ya. Terus dengan suap-suap itu, kalau anak-anak kita yang mencari pekerjaan Iya. itu dengan dia membayar, itu apakah gaji seumur hidup itu sah apa tidak ya Pak ya? Menyogok. Ibu, gaji itu didapat karena dia bekerja. Selama melaksanakan pekerjaannya ibu jujur, maka gajinya bersih. Gajinya bersih. Yang jadi masalah itu kan proses masuknya. Iya.
dari yang normal menjadi abnormal gitu kan. Tapi begitu dia masuk, dia kerja jujur, punya kompetensi, punya integritas, punya profesionalisme, dia dibayar halal. Tidak pakai haram seumur hidup itu menakutkan sekali. Ya, jadi kembali kepada prestasi, kontrak prestasi itu lahir karena prestasi. Nah, karena itu lain nyuapnya itu sebenarnya dia nggak kompeten, dengan nyuap menjadi diterima. Akhirnya ketika kerja nggak profesional, kerjanya cuma sekedar abal-abal saja, hasilnya itu yang nggak jelas, hasilnya menjadi tidak halal, tidak baik. Tapi selama sudah menjadi pegawai dan dia jujur, itu hasilnya halal. Dosanya ya dosa laknatullahi ala rasi wal mutasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Saat dia melakukan suap menyuap, begitu dia sudah menjadi pegawai, dia bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak masalah. Kan perlu dibedakan, dia masuk wajar atau tidak wajar kan? Ya dosanya di situ, tidak berdampak pada penghasilan. Dihubungkan dengan video tadi Ustadz, kan rata-rata karena dari penyuap menghasilkan kinerja yang tidak diridhoi Allah dari awal. Iya, itu kan persoalan pendidikan. Dan dia yang ini sudah lulus ya, dia sudah jadi sarjana, dia nggak kompeten, ya kan? Nggak kompeten menyuap sehingga diterima. Terus dampaknya itu pada dia. Yang jelas-jelas hasilnya juga haram. Karena apa? Dia maksudnya sudah tidak kompeten, diterima karena nyuap, maka itu akan berkepanjangan. Maka malpraktek dalam segala hal itu dampaknya lintas generasi. Tapi kalau dia itu memang ya misalnya dia lulus cum laude, tapi dia nggak punya channel. Nah, sementara yang punya channel lulusnya itu lulus abal-abal. Tapi karena punya channel, kita pasti berperang dengan itu kan. Biar saya cum laude ini masuk, nanti bisa mewarnai dalam, itu ada jihad. Ya sudah, terpaksa ini. Untuk apa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Di dalam dia mewarnai, profesional, kompeten, jujur, dia mendapat hasilnya yang gitu. Jadi perlu dianalisis lebih dalam. Ustadz, maaf itu nambahi, kalau niatnya dari awal sudah seperti itu, berarti tetap diikut dengan istighfar karena mohon ampun, untuk menutupi itu dengan kinerja yang baik ya Ustaz. Iya. Jadi selain istighfar, taubat, karena apa terpaksa melalui jalan itu, terus di dalam mengerjakan, menunaikan tugas-tugas profesional, amanah, kompeten, jujur, dia menjadi teladan bagi yang lain, malah berpahala. Itulah lahan kita berdakwah. Memang perlu dianalisis agak sini ya. Dan waktunya nggak secepat ini Bu. Ini kan obrolan. Berarti bisa diterapkan untuk mendapatkan SIM ya Ustaz? Kan kejebak sistem. Betul. Nah, kita ini budaya sistem kita ini sudah memudahkan sehingga sulit untuk diubah. Termasuk kesesatan yang sudah sistemik waktu luar. Ibu, saya mohon maaf, saya akan ada jam mengajar. Ini saya sempatkan di sela-sela saya ngajar. Mohon maaf, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.